wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga sekalian, Bapak Imam dan Kasih Masjid yang kita hormati, terima kasih bisa ketemu di sini. Ya kalau Bapak dulu ini di mana saja bisa ketemu lah. Sekali kan, itu kira-kira ya. Kita ini kan bukan datang dari anak orang pejabat, kita dari bawah ke atas, jadi sudah biasa puluh-puluh tahun berkecimpung dengan masyarakat. Bapak Imam, Bapak RT dan warga sekalian, nanti tanggal 27 November itu ketemu mesti pilih gubernur, wakil gubernur baru, wali kota juga sama. Jadi kita terangkan ini sedikit supaya kita bisa punya pandangan yang sama. Jadi dulu waktu zaman Soeharto, itu Soeharto dia berkuasa 32 tahun. Lalu dia tumbang pada tahun 89. Kalau sini 98 kan? 98 ya. Ya lahirlah reformasi, maka presiden, gubernur, bupati, wali kota itu dibatasi 5 tahun. Cuma bisa itu 2 periode saja. Maksudnya supaya kalau dia kerja sebaik, rakyat cepat mengambil keputusan lain. Nah, lalu dimulai dari tahun 2005. Tahun 2005. Nah, jadi sebenarnya negara atur setiap 5 tahun itu kita pilih pemimpin ulang, supaya kalau dia bagus kita bisa pertahankan, tapi kalau kerja terbagus kita ambil keputusan lain gitu kira-kira. Nah, besok ini Gubernur Maluku sudah selesai, tanggal 27 November kita akan pemilihan baru. Kalau Bapak Ibu di Selale merasa Pak Murad kerja bagus, untuk masih calon lagi, Bapak Ibu masih bisa pilih dia. Tapi kalau memang merasa bahwa tidak bagus, ada yang lain, salah satu di antaranya Bapak Hendro, Bapak Dula itu. Ya. Jadi memang negara atur seperti itu, supaya rakyat punya hak, punya kewenangannya itu bisa digunakan. Gitu. Lalu yang berikut begini. Sebenarnya jadi gubernur, bupati itu beda jauh dengan kepala rumah tangga. Itu cuma bedanya itu cuma besar kecil saja. Mengatur kabupaten, provinsi sama dengan ketemu anak banyak dalam rumah, anak 5, 6. Lalu bagaimana istri mampu mengatur dengan uang sedikit tapi anak-anak semua bisa sekolah, bisa makan, sama. Dia pun cara sama, cuma yang Maluku ini urus 1 juta orang lebih. Ya, kalau kita di SBT itu urus 100.000 orang lebih. Ya Maluku ini 1 juta lebih. Dapat uang dari mana? Dapat uang dari pusat. Negara kasih ketua kepeng. Jadi uang yang negara kasih ke ketua itu, mari silakan. Mari. Kita lanjut. Selamat datang Pak Haji. Jadi semua di negara ini ada 500 kabupaten lebih, kabupaten kota. Ada 30 lebih provinsi. Itu semua ada kepeng negara. Nanti kita bisa cari kepeng sendiri di sini yang orang sebut dengan pendapatan asli daerah (PAD). Tapi rata-rata semua sudah produk negara. Jadi negara kasih ketemu kepeng itu akan banyak tergantung dari penduduk. Kalau penduduk ada banyak, kepeng juga banyak. Wilayahnya luas, itu juga dapat kepeng banyak. Harga barang terlalu mahal juga dapat kepeng lebih banyak. Gitu. Jadi kriterianya itu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemahalan, dan jumlah pegawai negeri. Persoalannya adalah
uang yang negara kasih itu karena ada rakyat di sana itu benar-benar akan manfaat ke terada. Masalahnya di sini. Sama, ibu punya anak berapa? 3. Ibu punya anak 3, sebulan ibu dikasih uang oleh suami itu cuma 3 juta. Ya, rasa-rasanya tidak cukup. Anak buah sekolah, bayar listrik, bayar air, makan tiap hari, rasa-rasanya tidak cukup. Tapi seorang ibu dengan kemampuan manajerial yang baik pasti cukup. Pasti cukup. Berbeda dengan ibu yang lain, ya, yang terlalu boros, lakinya kasih uang 15 juta, secukup. Sama dengan seorang gubernur, bupati, wali kota, uang banyak tapi dipakai sembrono, kelihatannya kan kayak sengaja uang. Contoh, ketemu Bapak Gubernur ini melakukan pinjaman dari negara itu kurang lebih 700 miliar. Itu dipinjam. Dan nanti besok kalau Pak Hendri dengan Pak Gubernur jadi ketemu harus bayar utangnya. Nah gitu. Setiap tahun itu ketemu punya APBD itu kurang lebih 3 triliun. Tapi di 11 kabupaten kota lain itu ada uang triliun-triliun juga. Nah, di desa-desa sekarang ada uang desa itu triliun-triliun juga gitu. Uang begitu banyak, tapi semampu dikoordinir, dimanfaatkan seperti ibu ini. Yang suaminya cuma kasih uang 3 juta, tapi pastikan dia punya anak itu makan. Walaupun ikan tercukup, dia punya anak 3 orang, mungkin mamanya ini kalau cerita orang Seram, dia ambil ikan julung kering, dia pembuakan halus, campur dengan kelapa, baru bagi di anak-anaknya. Pikirannya jalan. Oh, kita bisa beli cakalang karena secukup, nanti 1 bulan habis. Tapi beta kasih makan anak dengan cara kayak begini, beta mensiasati. Kira-kira begitu. Logika seorang gubernur, logika seorang bupati, wali kota sama dengan pemikiran yang ibu ini. Nah, Bapak Ibu semua, kita jadi bupati di SBT itu dari nol, uang cuma 48 miliar. Nah, lalu 10 tahun kita jadi bupati itu dari kecamatan cuma 4, sekarang jadi 15 kecamatan. Desa itu cuma 56, sekarang jadi 198. Nah, 198 dan penerima dana desa terbesar di seluruh Maluku SBT. Orang bertanya, dia tahu, kita tahu karena kita mengerti soal negara ini, dia mau bakar mana kita bisa baca. Kita bisa tahu kebijakan ini lari ke sini. Jadi negara belum kasih keluar undang-undang desa masih buka, kira gitu. Setelah negara keluar undang-undang, orang mau bisa lagi karena sudah dibatasi. Nah, itu artinya pemimpin-pemimpin yang visioner, yang mampu menjangkau sesuatu yang 10-20 tahun ke depan, itu kita sudah baca. Gitu. Artinya Bapak Ibu kita mau bilang, uang banyak dan sedikit itu biasa. Yang penting dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Tapi kalau dipakai serampangan, yang di sini kalau banjir air naik, masyarakat perumah, talut-talut harus diperbaiki, harus ditinggikan, tapi ini yang dibikin malah dibikin trotoar dengan pinjaman uang 700 miliar. Akhirnya uang itu menjadi beban. Nah, pendek cerita, besok ini insya Allah ada 3 pasangan. Bapak Ibu punya pilihan 3. Kalau Pak Murad terasa bagus ya silakan pilih dia. Seng. Baik, kalau gitu beta memperkuat Bapak punya keputusan. Jadi beta cerita. Orang SPT itu
Dulu tahun 2020 itu spesial orang. Kita bilang Bapak Bukti disukakan di periode pertama, semungkin dia berhasil di periode kedua. Karena biasanya itu orang di periode pertama dia bikin baik. Oh, rakyat mau apa saya dikasih, supaya dia dapat pilih di periode kedua. Nanti setelah terpilih periode kedua baru dia kasih kurang gas sedikit. Tapi kalau orang sudah gagal di periode pertama, semungkin dia berhasil di periode kedua karena sengaja periode ketiga. Benar ya? Jadi kalau misalnya kita baca di koran ada Pak Murad mengatakan saya minta maaf selama 5 tahun saya belum maksimal memperhatikan masalah kebutuhan rakyat, nanti saya akan tembus di periode kedua. Kita bilang itu omong kosong. Biasa ada maunya toh, biasa ada maunya. Nah, jadi jangan tertipu kedua kali. Masih ada pilihan yang lain. Lalu begini Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah dengar tadi kita ini maju yang ketiga. Yang pertama itu calon gubernur tahun 2013. Mestinya 2013 kita sudah gubernur. Ya. Itu 2018 kalah lagi. Nah sekarang ketiga. Bapak Ibu semua, kita berproses dari awal itu dengan beberapa. Hampir semua kandidat calon gubernur Kristen itu pasti kejar kita untuk jadi wakil gubernurnya. Kenapa? Karena yang paling elektabilitas tinggi hasil survei beta. Padahal beta ini tinggal diutang Bapak-bapak dan Ibu. Beta ini petani, ya. Dan nanti kita jelaskan kenapa beta jadi petani. Tapi setelah kalah itu beta lebih memilih di hutang. Tapi ternyata beta punya hasil survei tinggi. Nah, dari mulai pilihannya Pak Febri, Pak Abba sampai di Pak Jar. Jeffrey, kita memilihnya dengan Pak Hendrik. Kenapa memilih Pak Hendrik? Ini, yang pertama peluang menangnya besar. Kenapa peluang menangnya besar? Karena ukurannya begini Bapak Ibu. Tahun 2018 Pak Murad itu dia mulai calon itu dengan dia punya elektabilitas hasil survei itu 0,4%. Tiba-tiba dia bisa jadi. Kenapa? Karena waktu itu didukung oleh partai PDIP, partai yang sedang berkuasa. Lalu ketemu semua tertipu karena ada bahasa, oh ini beliau dikenal Menteri A, Menteri B, Menteri C, nanti dia bisa ambil program turun, banyak anggaran yang turun, ternyata terakhir nol juga. Gitu ya. Nah, kalau dulu Pak Murad dia dari 0,4% bisa keluar sebagai pemenang karena waktu itu PDIP sebagai partai penguasa, Jokowi sebagai presiden yang sedang berkuasa, maka kita menganggap besok ini Hendrik Lerisa lebih berpeluang untuk menang. Gitu ya? Berpeluang untuk menang karena partai Gerindra yang punya Presiden Prabowo yang insya Allah dilantik pada tanggal 20 Oktober bulan besok. Jadi Pak Prabowo itu dilantik 1 bulan 7 hari baru pemilihan. Itu artinya peluang menangnya besar. Lalu begini Bapak Ibu, kita cukup tahu Pak Hendrik ini sebenarnya pantasnya jadi menteri. Tapi Pak Prabowo semau minta dia mesti jadi gubernur. Kenapa? Ketong ini masuk kategori daerah yang paling miskin. Provinsi termiskin nomor 4 dari bawah. Jadi provinsi kalau saya salah ada 38 itu ketong paling miskin dari bawah berapa? 34. Itu ketong dari bawah paling dari 34. Begitu. Nah, Pak Prabowo mau menyelesaikan masalah ini, tapi dia harus pastikan yang jadi gubernur itu harus orang-orang yang dia percaya, supaya dia kasih turun program, kasih turun uang dari pusat benar-benar bisa digunakan untuk memperbaiki masyarakat. Itulah kira-kira Pak Hendrik akhirnya dia harus tinggalkan. Kemarin dia terpilih menjadi anggota DPR RI periode kedua, harus ditinggalkan.
untuk menjadi calon gubernur. Di luar sana banyak orang protes, kenapa dia harus menjadi anggota gubernur padahal dia anggota DPR. Dia kenapa harus pilih jadi gubernur padahal dia jadi anggota DPR, terpilih yang periode kedua. Kalau soal itu sama dengan beta loh Bapak. Beta kalau mau jadi anggota DPR bisa jadi gampang saya apa? Tapi kayaknya bisa cocok jadi DPR. DPR itu Bapak Ibu semua, rasa-rasanya kita saya mampu mengakomodasi masyarakat punya aspirasi. Kewenangan kecil tapi kebutuhan rakyat itu lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Dan karena itu Pak Hendrik diperintahkan untuk meninggalkan kursi DPR dan calon menjadi gubernur. Manfaat baiknya adalah jika Pak Hendrik menjadi gubernur dan kita mendampingi beliau, itu presiden terpilih akan menurunkan banyak program. Jadi kira-kira uangnya sangat banyak diturunkan apa-apa dan itu. Kita mau kasih ingat begini. Kita dulu pernah dengar LIN. LIN itu lumbung ikan nasional. Lalu yang kedua itu Ambon Newport. Itu dia masuk di dalam istilah PSN, proyek strategis nasional. Jadi itu didanai oleh pemerintah pusat. Tapi ternyata dalam perjalanan tiba-tiba dibatalkan. Jadi memang bapak-bapak dan ibu-ibu, urus pemerintahan ini keton jual perlu koneksi lain. Jadi gubernur ini harus punya koneksi ke atas kuat. Jangan sampai gubernur ini bermusuhan dengan orang di atas. Karena bermusuhan itulah lumbung ikan nasional dan Ambon Newport batalkan apa itu. Insya Allah besok kalau Pak Hendrik dan Beta dipercayakan oleh orang Silalis ini akan terpilih menjadi gubernur, Beta yakin barang ini di jalan. Oh? Lalu yang berikut menyangkut dengan Blok Masela. Blok Masela itu proyek besar yang kalau dia jalan itu bisa memberi efek pertumbuhan ekonomi yang besar. Jadi ini memang harus waktu cocok. Yang pusat dan di daerah ini harus cocok nih, supaya semua bisa jalan. Tapi kalau masing-masing bikin diri besar kan bisa kacau semua nih kayak gini ya. Saya kira ibu bapak bisa mengerti apa yang kita maksudkan. Nah, Pak Hendrik meminta Beta untuk bertemu dengan warga masyarakat sebanyak-banyaknya. Untuk bilang begini, Pak Wakil, jangan sampai ketong susun, ketong punya visi misi itu baku salah dengan rakyat keutuhan. Itu mubazir. Kira-kira untuk maksud begini, tadi kita kasih ilustrasi soal ibu ini. Ibu ini dengan suaminya kasih gaji 3 juta dia bisa urus rumah tangganya. Berbeda dengan ibu yang sebelah, suaminya kasih 15 juta, tapi dia masih maniso mau pingin beli kulkas 2 pintu, dia mau beli yang 4 pintu punya kira-kira. Televisi yang kira-kira begini dia masih mau beli yang paling lebar karena pesaing dan tangga sebelah, kira-kira gitu. Nah, itu artinya pemborosan. Dan karena itu Pak Hendrik minta Pak Fanat tampung aspirasi sebanyak-banyaknya. Jadi maksudnya kira-kira begini, kalau di Silalis ini yang dong perlu A, jangan ketong kasih B. Di Silalis ini kalau dong perlu X, jangan ketong kasih C. Nah, kalau dong perlu misalnya 4, tapi uang tercukup, ketong coba kasih 2 dulu ke muka, tapi benar-benar tepat sasaran gitu loh. Jangan sampai orang minta lain, ketong kasih lain, akhirnya mubazir juga. Dan oleh karena itu, kesempatan ini Beta juga ingin, Beta ada punya teman-teman yang pegang kamera, jadi bapak-bapak punya penyampaian itu ketong tersimpan. Oh di Silalis ini, dong ini butuh ini, nanti besok saya dong butuh 4, ketong baru bisa tunaikan 4, mungkin 2 atau 3 atau bahkan cuma 1. Tetapi benar-benar diberikan itu sesuai kebutuhan. Begitu. Di manakah peluang menang? Beta yakin Bapak Hendrik dan Bapak Dula punya peluang menang besar. Bapak Ibu semua,
belum 1 bulan yang lalu presentasi hasil survei di Jakarta. Waktu itu beta dan Bapak Henry belum final ketemu dua untuk menang karena masih ada tarik menarik tentang partai. Itu beta ingat itu ketemu so ada di angka 33%. Iya 33%. 34%. Per hari ini sekarang akan naik jadi 41%. Kita ulang lain dulu. Bapak Murad Ismail memulai dengan 0,4%. Alhamdulillah ketua hari ini sudah ada di angka 41% dan ketua sudah di atas. Begini, beta sangat yakin besok kandidat lain datang ke sini di Silale atau di mana saja, khususnya di kantong-kantong orang Muslim, pasti dia bahasa dia. Karena biasanya orang kalau gagal itu dia semua hati mengungkapkan program. Dia mau janji dari semua hati karena dari pertama kan dia janji tapi terpikir kira gitu ya. Iya. Cuma 2 cara dilakukan. Yang pertama itu dia membawa isu agama. Yang pertama dia bawa isu agama. Dan yang kedua dia bayar uang. 2 caranya. Yang pertama kalau bayar dengan uang mungkin dia PP banyak karena selama ini kan dia hemat-hemat tuh jadi simpan sudah. Kira-kira. Jadi solusinya ya ambil saja tapi sebisa ini karena kecuali kamu mau menderita 5 tahun lagi. Ibu-ibu tahu. Waktu subuh-subuh dia sorong di bawah pintu, alhamdulillah. Kayaknya di 5 tahun kamu perlu ambil akang ini kira-kira begitu ya. Lalu yang berikut pasti dia bilang begini. Ini demi ukhuwah, ini demi masalah keumatan. Di antara 3 ini yang calon Islam itu cuma beta sendiri. Nah, pasti dia bilang gitu. Tapi beta mau bilang ya sudah, bahwa biasa orang kepepet pasti akan menggunakan argumen yang pas-pasan seperti itu. Atau kira ada beliau-beliau yang mengerti soal agama, mungkin Tuhan juga akan membawa dalil tentang Al-Maidah ayat 5 dan seterusnya. Tapi beta mau bilang begini, insya Allah kalau ketemu punya buku Kristen juga semua juga masuk Kristen. Betul ya? Bapak Ibu semua kenapa Karel Albert Rala Haluk saya? Nah, tentu siapa gubernur tahu? Kira-kira menurut Bapak Ibu, Bapak Karel waktu itu kerja bagus setara dah. Turun juga ke Silale. Nah, berarti suka sama dia kan? Betul agama apa? Orang alam. Hah? Orang alam. Begitu? Iya. Baik Kristen dia yang lihat ketemu pada Islam tetap dia ketemu. Betul. Betul toh? Iya. Kalau begini, kadang-kadang kalau ketemu orang tua, kiai-kiai ini yang orang doktrin ketemu dengan dalil-dalil agama, oke, mungkin kita takut dosa, jalan keluarga sederhana, masuk di dalam kotak itu, tidak tuh Bapak ya, tuh Bapak dulu saya kan waktu Islam toh. Dia bilang katakan nama Rahman Bidniat, sesungguhnya tergantung niat. Jadi niatnya saya memilih pemimpinku Abdullah Fanat beragama Islam, selesai urusan. Sudah. Itu kepepet orang akan menggunakan dalil apa saja. Tapi saran beta 5 tahun itu lama. Coba hitung situ. 5 kali 360 berapa hari? 1.800 hari. Kan kita sudah lulus 1.800 hari sengsara itu. Mau tambah lagi saya. Gitu toh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua kasih kesempatan, insya Allah kasih kesempatan. Orang satu Maluku ini heran, berapa? Ya, sama ya, sama dengan ibu punya. Oh ibu dulu matematika nilai bagus. Satu Maluku ini heran
Ini Abdul Rahman dia tinggal di utang, tapi kenapa dia elektabilitasnya tinggi? Karena selama beta jadi bupati, beta baik dong. Ya. Dulu Bapak Ibu tahu, di SBT 10 tahun beta jadi bupati, beta larang terpulih ada bahasa yang disebut pendatang semboleh. Yang pendatang, yang orang dagang itu bahasa yang dilarang digunakan di SBT. Lalu ekonominya tumbuh. Waktu kita calonin gubernur di tahun 2013, Bapak Ibu tahu kenapa kita begitu cepat terkenal? Karena rakyat SBT dari keturunan Buton, Bugis, Sumatera, dan segala macam. Tuh telepon dukung keluarga di mana-mana, mesti kerja pada bupati karena ketua bupati dia baik, akhirnya menjadi terkenal. Dan sampai saat ini, itu artinya itu orang baik-baik juga, Bapak dan Ibu tuh. Tidak usah khawatir, salah ya. Gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak semua jangan tanya beta soal urusan orang miskin. Beta ini berasal dari orang miskin. Beta pemama ini anak 5, beta anak yang paling bongso. Beta bapak meninggal, beta umur 9 bulan. Gitu. Jadi ketong hidup susah dari kecil. Di seluruh Maluku ini, kabupaten kota yang imam dan penghulunya dapat gaji itu SBT. Dia jadi bupati terus gaji. Kenapa? Karena beta bapak ini imam. Jadi beta sangat mengerti tentang kehidupan orang-orang miskin karena beta berasal dari situ. Banyak orang dari miskin tapi setelah jadi bupati itu bikin diri kaya kalau di atas. Betul. Begitu. Alhamdulillah beta bawa abang-abang ini dari beta jadi bupati sampai beta sudah jadi bupati, ya kita tetap hormat orang gitu. Nah itulah kemudian pada saat-saat kayak begini beta punya hasil survei masih cukup bagus. Ibu bapak tidak usah khawatir, yang pasti besok Bapak Hendrik dan beta kata dua akan memanfaatkan semua sumber daya ini untuk merubah keadaan yang ada. Nah, ini mesti ditangani secara serius ya, ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Untuk sementara demikian, kita minta masukan dari Bapak Ibu karena ada foto kamera itu. Ini bagian dari materi yang akan dipakai untuk menyusun visi misi sehingga dia tepat sasaran ya. Nah, Bapak coba pandu dulu.